Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Ubi Sosietas Idius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Saksikan video wawancara dari kami ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sofia Tunisa, bisa dipanggil Nisa dengan NIM 1201 2400 121. Hai semuanya, aku Salisatul Fauzia dengan NIM 12 012 400 235. Halo semuanya, saya Aini Putri Agustin, biasa dipanggil Aini dengan NIM 12 012 400 159. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Cinta Cantika dengan NIM saya 12 012 40076. Halo semuanya, aku Siti Sofia Tunisa. Sekarang lagi ada di Polres Pandeglang. Aku di sini akan mewawancarai anggota Polres Pandeglang. Ayo ikut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Tunisa. Saat ini sedang berada di Polres Pandeglang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sama Bapak dari anggota Polres Pandeglang. Boleh perkenalkan diri, Ibu? Saya Bribtu Widiana Mulia Sukamto SH bersama saya pengatur rehabilitasi di SH. Bapak Ibu, izin saya ingin bertanya mengenai ilmu hukum ya. Jadi yang pertama itu, menurut Bapak dengan Ibu, hukum itu apa? Pengertian hukum itu apa? Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Menurut Bapak, kondisi hukum di Indonesia saat ini itu seperti apa? Bagaimana? Kalau kondisi hukum di Indonesia saat ini itu kita bisa tahu semua. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi masih adanya aparat penegak hukum yang terlibat dengan kasus pidana, itu salah satunya. Berarti hukum di kita itu belum betul-betul terlaksana dengan baik. Terus yang kedua, masih ada masyarakat yang memang tidak menaati norma hukum. Mungkin bisa jadi dari kekurangan dari sumber daya manusianya, mungkin kurang menerima ilmu-ilmu tentang berkaitan dengan hukum dan aturan, dan lagi masih adanya regulasi yang tumpang tindih. Artinya ada aturan yang satu dengan aturan yang lain masih ada berbenturan, sehingga di situ bisa juga menyebabkan tidak tepatnya atau masih kurang tepatnya penegakan hukum di kita ini, di negara kita ini. Jadi belum betul-betul efektif, tapi sudah berjalan dengan baik. Baik. Selanjutnya, harapan Bapak Ibu mengenai hukum di Indonesia ke depannya itu bagaimana? Harapannya untuk para penegak hukum itu semoga kedepannya bisa berjalan dengan sesuai prosedur dan adil, merata, tidak pandang bulu juga ya, terutama jadi adil untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau menurut saya kita bagus, kita pasti punya harapan. Kita mudah-mudahan nanti ke depan seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya, mudah-mudahan ke depan ini hukum di Indonesia ini bisa lebih adil, merata, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Jadi ada rasa keadilan dari semua, sebagai kita semua ini sebagai rakyat yang memang kedudukannya sama di mata. Semoga jadi bijak dan adil seperti itu hukum ke depannya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dalam perhatian.
Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Halo semuanya, sekarang aku udah ada di Rutan Pandeglang. Di sini aku akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Rutan Pandeglang. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikuti aku. Halo teman-teman semuanya, saya Aini. Di sini saya sudah berada di Rutan Pandeglang dan saya ini akan mewawancarai salah satu pelayanan tahanan yang ada di Rutan Pandeglang. Bersama Ibu siapa, Bu? Saya Hikmah Rahmawati Kasari, biasa dipanggil Hikmah. Ya, baik Ibu Hikmah, di sini kami izin mewawancarai Ibu ya Ibu terkait dengan kondisi hukum di negara Indonesia. Menurut Ibu, apa sih Bu pengertian hukum itu? Menurut saya hukum adalah serangkaian norma dan aturan serta sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Baik, nah bagaimana Bu kondisi hukum di Indonesia ini saat sekarang ini? Menurut Ibu itu tanggapannya seperti apa Bu? Tanggapannya untuk kondisi penegakan hukum ya di Iya, Indonesia untuk saat ini ya. Iya Bu. Mungkin memang secara umum ada kondisi-kondisi tertentu yang belum sesuai kondisi idealnya ya. Iya. Walaupun memang secara khusus kami di Rutan Pandeglang itu memang menerima banyak kasus yang sedang dipidanakan ya, dan jadi sudah selesai matang sebuah perkara gitu ya, sebagai seseorang pelaku kejahatan itu bagaimana diproses setelah melakukan kejahatan dan diproses penegakan hukumnya gitu. Jadi kalau untuk bagi kami memang memang sudah sesuai sih ya untuk ininya. Jadi pelaku kejahatan melakukan kejahatan kemudian diproses secara hukum dan memang sesuai dengan tindakannya gitu ya. Jadi kalau keadaan khususnya sekarang sih ada, jadi tidak sesuai idealnya ya. Jadi memang ada beberapa juga gitu, cuma memang ada beberapa oknum saja ya di Indonesia sekarang ini yang mungkin ada tendensi tertentu untuk istilahnya diri pribadinya gitu. Tapi untuk secara umum, apalagi di kami di Rutan Pandeglang ini kita memang memang banyak sekali ya penegakan hukum itu yang sesuai gitu ya, sesuai prosedur ya Bu ya. Prosedur gitu ya. Memang cuman untuk yang ada mungkin ada ya beberapa oknum saja gitu ya yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai idealnya seperti itu. Jadi memang memang kita secara umum krisis darurat hukum ya kan, misalnya di sosial media itu seperti itu. Cuman kami di lapangan menerima bahwa ya memang banyak juga yang sudah sesuai hukum, sesuai aturan, sesuai hukum, karena memang banyak sekali jika tidak ditindak, tidak ditegaskan itu akan sangat meresahkan masyarakat. Contohnya curanmor. Iya betul. Curanmor itu banyak sekali yang memang sangat-sangat meresahkan masyarakat gitu ya. Dan untuk yang tingginya kasus korupsi misalnya, kasus korupsi juga kita selama ini memang sesuai lah ya. Ada juga yang istilahnya tajam ke semua pihak gitu, sama gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang istilahnya tidak ideal gitu ya, tidak sesuai sasaran atau seperti apa gitu, tapi ada juga yang tepat sasaran gitu. Jadi memang kita berusaha untuk melihat sisi baiknya juga, bukan hanya sisi positifnya, sisi negatifnya ya, bahwa di Indonesia itu krisis hukum seperti itu. Baik, seperti itu ya. Kemudian apa sih Bu harapan Ibu terkait dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini untuk kedepannya? Kedepannya ya. Untuk kedepannya harapannya memang lebih baik lagi ya, dimanapun berada kita harap dari masyarakatnya pun sudah melek hukum gitu, lebih melek hukum lagi gitu kan. Kemudian kalau sudah melek hukum kan artinya mereka berusaha untuk tidak melanggar aturan hukum seperti itu ya. Nah kemudian untuk penegak hukumnya juga sama kita perbaiki sama-sama, kita lebih baik lagi bukan untuk istilahnya
tendensi pribadi, tapi juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin itu. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja wawancara kali ini. Ditunggu wawancara selanjutnya ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Hai semuanya, kembali lagi sama saya Salisatul Fauzia. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dan mau tahu keseruannya ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya. Di sini saya udah bersama narasumber dengan kakak siapa? Kak Firman. Oke. Izin buat wawancara ya kak. Yang pertama itu menurut kakak dalam pandangan yang luas apa sih kak hukum itu? Oke, pandangan yang luas ya. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya tadi Kak Firman. Iya. Saya juga alhamdulillah sebagai praktisi hukum dari sarjana ilmu hukum juga kebetulan. Jadi secara singkat hukum dalam arti luas itu merupakan suatu seperangkat kaidah-kaidah yang terdiri dari berbagai macam kaidah-kaidah lah yang berisi perintah ataupun larangan gitu ya intinya kalau hukum. Apa itu kaidah atau norma gitu ya? Kaidah atau norma itu merupakan suatu aturan yang berisi bagaimana seseorang dirasa oleh negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau melakukan kewajiban atau tidak melakukan larangan gitu secara singkat gitu sih kalau hukum. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat kakak tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Oke. Penegakan hukum di Indonesia saya rasa sekarang sudah membaik ya di era reformasi, apalagi gitu kan kita tahu bahwa penegakan hukum sudah dilandaskan dengan asas-asas yang sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kesamarataan gitu kan. Itu merupakan konsep dasar hukum, harus ada 3 itu, keadilan, kesamarataan dan kebermanfaatan gitu kan. Untuk saat ini di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto terutama penegakan hukum kita tahu bahwasannya sudah mulai berbenah hukum, di mana kejaksaan selaku penegak hukum, kepolisian sudah mulai melakukan penegakan hukum dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan aturan terutama pada lembaga eksekutif dalam berjalannya pelaksanaan pemerintahan sudah sesuai dengan standar dan pedoman hukum yang ada gitu. Jadi saya rasa sebagai anak hukum saya melihat bahwasannya sudah ada pengembangan ke arah lebih baik lagi untuk masyarakat gitu. Lalu gimana harapan kakak ke depannya tentang hukum di masa depan? Oke, jadi kalau kita anak hukum mengenal bahwasannya ada 2 teori hukum. Yang pertama ada jus constitutum, yaitu hukum yang dicita-citakan, dan jus constituendum, ya itu dimana jus constitutum itu merupakan hukum yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, pemerintah ataupun masyarakat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Artinya hukum jus constitutum itu adalah perancangan hukum yang belum disahkan oleh DPR gitu kan. Ada juga jus constituendum itu adalah hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif. Itu yang kita jalankan sebagai pedoman hidup mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah sampai dengan peraturan lurah sampai ke bawahnya gitu. Oke. Jadi kayak gitu aja teman-teman semuanya wawancara dari narasumber kami. Terima kasih kakak buat pandangan pendapatnya. Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih kepada kakak Firman sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Cahya Cinta Cantika dengan NIM saya 1201240076 dan saya sekarang berada di Kelurahan Bogor. Dan di sini ada di samping saya Mulia. Terima kasih buat narasumber atau penanya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Mulyadi, Kepala Kelurahan Masigit, Kota Cilegon, Kecamatan Gunung. Yang ditanyakan tadi? apa itu hukum? Baik. Menurut saya hukum adalah suatu aturan untuk membenarkan
suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik, yang pertama, penegakan hukum di Indonesia ini memang banyak permasalahan karena memang di penegakan hukum di Indonesia ini boleh dibilang banyak. Artinya yang pertama, penegakan hukum secara negara, penegakan hukum secara adat, penegakan hukum secara agama, ya. Karena kita lihat dulu bagaimana apa aturannya untuk bisa memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah yang timbul di dalam masyarakat. Baik, harapan saya sebagai pemerintah terkecil di kelurahan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, karena di sini juga sudah terdapat pelayanan penyelesaian masalah yang bekerjasama dengan kejaksaan. Di sini sudah ada di kelurahan sini. Jadi segala permasalahan untuk di masyarakat bisa diselesaikan di kelurahan tanpa harus di pihak yang berwajib. Gitu. Dan terus yang kedua juga, penyelesaian hukum di Indonesia ini memang kadang-kadang tumpul ke bawah, ya, tajam ke atas, ya, begitu. Mungkin kalau saya bisa artikan sih belum sepenuhnya bisa menjiwai untuk hukum untuk masyarakat ini, karena memang harus mempunyai modal kalau untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Yang pertama sewa pengacara, seperti itu. Makanya kita di sini di kelurahan sudah terdapat rumah penyelesaian hukum yang ada di kelurahan tersebut. Untuk pertanyaan yang saya sampaikan sudah Bapak jawab. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Dalam wawancara ini, kami telah menggali beberapa pandangan mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, hukum itu adalah sistem yang berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan keadilan. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami kritis dan masih belum berjalan dengan baik. Namun terdapat pula penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik. Sebagai mahasiswa, kami berharap sistem hukum yang ada di Indonesia dapat berkembang lagi menjadi lebih adil, transparan, dan juga tegas untuk kedepannya. Demikian hasil wawancara yang telah kami sampaikan. Semoga informasi kami dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan. Mana Ber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.